Ya, baik. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada banyak kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa dimulai. Doa Kita mau nyanyikan lagu wajib dulu. Yang sudah mengisi daftar hadir, ya silakan. Yang masih belum, silakan diisi daftar hadirnya. Hari ini Bapak yakin anak-anak kami bisa belajar sebaik mungkin, ya walaupun dalam keadaan pembelajaran daring. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang laju reaksi kelompoknya, ya. Kelompok berapa ini? Silakan. kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Baik, terima kasih. Jadi tentang materi laju reaksi. Laju reaksi artinya menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Bahan ajar, ya bahan ajar sudah Bapak share di Google Classroom. Silakan anak-anak kami nanti mempelajari materi tersebut. Sudah share LKPD, ya. Kemudian evaluasi juga Bapak sudah share. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Yang menjadi peta konsep, ya kita perhatikan nanti dalam bab 5 ada berapa yang kita pelajari, yaitu adalah kesetimbangan kimia, ada bersifat dinamis. Di pertemuan pertama adalah bersifat dinamis, kemudian kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Jadi kompetensi dasar, ya. Ini menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian indikatornya menganalisis analogi kesetimbangan dinamis atau model Haber, membandingkan perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen, dan menganalisis reaksi kesetimbangan dinamis. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis analogi kesetimbangan dinamis atau model Haber, membandingkan kesetimbangan homogen dan heterogen. Kemudian yang terakhir nantinya adalah menganalisis reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan dinamis. Ya, silakan anak-anak kami memperhatikan video berikut, ya. Kesetimbangan dinamis. Ya. Perhatikan reaksi kimia berikut. Seperti kita lihat pada reaksi A, sebuah kembang api terbakar di udara, di mana kembang api yang sudah terbakar di udara tidak akan kembali lagi seperti semula. Sedangkan di gambar B kita lihat larutan berisi glukosa dan KOH serta metilen biru. Pada reaksi B, awalnya biru kemudian berubah menjadi tidak berwarna dan seterusnya. Maka reaksi A kita sebut dengan reaksi berkesudahan atau irreversible, sedangkan reaksi B kita sebut dengan reaksi bolak-balik. Dari kelompok 1. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya dari kedua gambar yang telah dijelaskan seperti video tadi bahwa kembang api merupakan salah satu. Ya. Perhatikan gambar berikut. Coba dianalisis gambar berikut. Ya baik, terima kasih dari gambar yang tertera di layar. Ini menggambarkan atau ilustrasi seseorang yang sedang naik eskalator, misalnya di mall. Ya. Jadi gambar dia atau setelah merupakan analogi daripada kesetimbangan kimia. Kita perhatikan tangganya itu turun sedangkan orangnya itu naik.
Ya, artinya kesetimbangannya itu atau kecepatannya itu sama. Ya, kita perhatikan ini tanda panah dua arah ini menunjukkan keadaan setimbang. Ya. Kita masuk pada diskusi kelompok. Silakan anak-anak kami berdiskusi di Google Class. Menyampaikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan LKPD yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom. Baik, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD kami dari kelompok 1. Pertama, kami terdiri dari 10 orang, yaitu Prestasi Asinda Zebua, Agus Manzaluhu, Ririn Tuantinara, Restu Jaya Gea, Karniati Gea, Teti Martasari Hareva, Femanuel Zega, Hengir Manzaluhu, Dian Purnama Hareva, dan Temani Gea. Berdasarkan fenomena pertama, di mana terjadi perubahan dari tas setelah dibakar berubah menjadi abu, dan juga perubahan antara kristal biru yang kemudian jika dipanaskan akan menjadi berwarna putih. Menurut hasil diskusi kami, pertama, untuk perubahan dari tas menjadi abu itu perubahan yang berlangsung hanya sekali, atau berlangsungnya maka abu tersebut tidak dapat kembali menjadi kertas seperti semula. Perubahan tersebut dinamakan dengan perubahan irreversibel. Kelompok 2. Silakan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 yang terdiri dari 10 orang. Jadi dari rumusan masalah membakar kertas menjadi abu. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kertas yang sudah dibakar menjadi abu tidak dapat kembali menjadi kertas, dan begitu juga dengan kristal tembaga. Jadi menurut tanggapan kami di sini, hasil pembakaran tidak dapat diubah menjadi kertas seperti semula karena reaksi atau peristiwa yang terjadi secara alami biasanya terjadi secara satu arah. Jadi itulah sebabnya abu tidak dapat dikembalikan menjadi kertas. Sedangkan untuk peristiwa pada kristal tembaga dari warna biru menjadi warna putih, itu terjadi karena reaksinya terjadi secara dua arah. Ternyata yang menjadi kesimpulannya adalah kesetimbangan dinamis merupakan keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Perhatikan kesimpulan di sini. Ini adalah kesetimbangan dinamis, artinya bahwa laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Refleksi untuk hari ini. Apakah peserta didik ada kendala mengikuti pembelajaran dari hari ini? Jaringan. Ya, Jaringan. Padam lampu, hari ini juga padam lampu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tidak ada kendala lagi. Apakah materi hari ini menyenangkan buat anak kami semua? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Silakan dipelajari, silakan dibaca. Demikian saja materi kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi kembali saya sapa kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak.